Oke teman, jadi setelah 1 minggu ya saya nyari handphone bekas di bawah 5 jutaan untuk saya konten ya. Baik dari perekam videonya atau performa untuk kita ngedit di KineMaster ya, atau editing video lah gitu ya. Nah akhirnya dapat juga guys ya handphone Xiaomi 13T ini. Sebenarnya ada dua handphone lagi yang saya lirik ya, Mi 11 Ultra dan Xiaomi 12 ya. Jadi ketiga handphone ini harga bekasnya hampir mirip ya guys ya, hampir mirip di 4.800.000, 4.700.000 atau 4.600.000-an gitu ya. Jadi di bawah 5 jutaan lah gitu ya. Awalnya saya lebih kuatnya tuh ke Mi 11 Ultra sih gitu ya. Lihat-lihat review kameranya, terus performa juga bagus ya. Kan dulu harga barunya itu 17 juta ya. Jadi turun ke 4.700.000. Kalau dari handphonenya, dari speknya saya lihat itu handphonenya bagus banget ya guys ya untuk Mi 11 Ultra. Jadi ada beberapa poin yang membuat saya nggak jadi beli handphone itu ya. Jadi setelah saya tanya-tanya di grup Facebook Mi 11 Ultra, apakah worth it untuk dipakai buat konten gitu ya, buat rekam video atau editing gitu ya. Jadi banyak juga yang bilang saat buka kamera itu Snapdragon 888 di 11 Ultra panas gitu ya. Terus ada juga yang bilang untuk handphonenya di Shopee itu bukan handphone Resmindo ya, tetapi ya mungkin handphone luar yang dijual lagi. Tentunya ada kemungkinan emailnya bakal kena ya guys ya, atau wifi-nya hilang. Terus ada juga yang bilang HP-nya matot gitu ya. Jadi dari sekian banyak komen negatif ada juga yang komen positifnya gitu ya. Kalau dari spesifikasi ya, saya memang mengakui 11 Ultra ini lebih baik dari 13T ya, dari segi apapun. Jadi alasan saya nggak pilih 11 Ultra ini ya takut beresiko ya guys ya, takutnya handphonenya mati total, karena di harga 4.700.000-an ini bukan uang yang sedikit ya bagi saya gitu ya. Oke, jadi selanjutnya Xiaomi 12 ya. Kenapa saya nggak jadi beli handphone ini ya? Yang jadi pertimbangan saya ya, yang pertama itu yaitu di ukuran layar ya, dimana Xiaomi 12 itu ukurannya itu kan simple ya, kecil gitu ya. Jadi itu mungkin jadi masalah ya buat saya melakukan editing, apalagi mata saya melihat item-item kecil juga kurang jelas ya. Terus untuk masalah ya guys ya, ini pasti aja masalah gitu ya, nggak Xiaomi 12 aja, bahkan Xiaomi 13T aja bahkan ada masalah juga ya kalau kita lihat ya gitu ya secara keseluruhan. Untuk usernya namanya juga elektronik gitu ya. Jadi untuk Xiaomi 12 ini kadang masalahnya ada di layarnya yang bergaris, terus ada juga yang bilang buat VCW aja panas bang gitu ya. Terus ada yang bilang juga Snapdragon 8 Gen 1 di Xiaomi 12 itu kayak setrika gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya guys ya secara keseluruhan, nggak Xiaomi 12 atau Mi 11 Ultra, bahkan di handphone baru aja juga banyak yang keluh kesahnya gitu ya. Contoh kayak 13T atau 14T yang baru sekarang ini, itu ada juga yang keluhin handphonenya panas lah gitu ya. Terus baterainya boros lah gitu ya. Nah, jadi sebagai user ya kita harus smart juga guys ya. Mungkin untuk mengatasi panas mungkin kita main game pakai kipas, terus untuk jaringannya juga pakai jaringan stabil gitu ya. Terus main game jangan sambil dicas gitu ya. Oke teman, jadi sedikit cerita juga ya. Jadi sebelumnya saya kan untuk melakukan pengambilan video atau editing itu menggunakan Poco X3 Pro ya. Nah, jadi semenjak Poco X3 Pro mati total ya atau matot, itu saya pakai Xiaomi Redmi Note 10 Pro ya untuk melakukan lanjutan konten saya gitu ya. Jadi kendala di Redmi Note 10 Pro ini untuk kameranya bagus ya, kalau kita shoot pemandangan itu bagus ya. Jadi masalahnya itu saat saya shoot perekam video di layar handphone ya. Layar handphone yang mau kita tutorialkan contohnya seperti ya. Contohnya seperti ini lah gitu ya. Jadi saat dia merekam atau men-shoot tulisan yang di latarnya putih ya, contohnya kayak kita di setelan nih. Nah, dia berbayang gitu ya guys ya, berbayang gitu. Saya sudah ngakalin juga pakai Google Camera itu tetap sama ya gitu ya. Dan untuk resolusi juga udah saya atur juga ke 4K, dia tetap sama berbayang ya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini bisa teman-teman lihat, dia berbayang seperti itu ya. Kalau dia kameranya agak jauh, dia berbayang ya guys ya. Jadi saya nggak tahu ya apakah unit Redmi Note 10 Pro saya aja yang seperti ini atau di semuanya gitu ya. Jadi kalau saya bandingin ya, saya kan punya Redmi 13 juga ya. Jadi malahan lebih enak pakai Redmi 13 untuk melakukan shoot video ya.
Jadi Redmi 13 lebih jelas ya guys ya gitu ya. Nah, jadi kalau ke pemandangan gitu ya, kalau kita videokan ke pemandangan, objek-objek apa, itu untuk hasilnya mantap banget ya di Redmi Note 10 Pro ini. Tetapi kalau kita shoot untuk layar ya gitu ya, yang ada mengeluarkan cahaya juga, ini terkendala ya guys ya, ada bayangan seperti itu ya. Selanjutnya untuk pengeditan ya, untuk pengeditan saya pakai KineMaster ya, dimana untuk video 4K ya. Jadi kita rekam video 4K terus kita edit di KineMaster ini nggak bisa lagi ya guys ya, nggak bisa lagi chipsetnya merender video yang beresolusi 4K ya. Jadi kita harus nurunin resolusi videonya ke 1080 pixel gitu ya. Jadi itu aja sih kendala saya ya untuk menggunakan Redmi Note 10 Pro ini ya. Oke, kita kembali lagi ya guys ya di Redmi 13T. Alhamdulillah ya saya ada rezeki. Akhirnya dapat juga untuk membeli atau mencicipi handphone ini meskipun bekas ya gitu ya. Oke teman, jadi Xiaomi 13T ini saya beli harga 4.800.000 ya di Shopee. Mungkin nanti saya akan juga tempel link pembelian di deskripsi ya. Nah, jadi untuk unit yang saya beli ini full set ya. Ini masih ada garansi 1 tahun lagi. Untuk RAM-nya ini RAM 12GB, internal 256GB. Ini warnanya biru gitu ya. Oke, jadi untuk fitur-fitur unggulan Xiaomi 13T ini yang pertama yaitu dia kameranya udah gabung dengan Leica profesional ya guys ya. Leica profesional kamera sistem ya. Selanjutnya ada fast charging 67 watt turbo charging ya. Selanjutnya untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh. Terus dia juga ada sertifikasi IP68 di mana handphone ini tahan percikan air ya. Selanjutnya untuk layarnya 144 Hz dan untuk chipsetnya MediaTek Dimensity 8200 Ultra yang berukuran chipsetnya 4 nanometer gitu ya. Nah, oke, jadi kita buka aja guys ya dosnya. Jadi untuk handphonenya ini full set ya, handphone full set. Jadi kita buka ya, ini apa aja sih yang teman-teman ya. Tentunya kalau full set dia tentu dia komplit gitu ya. Cuma SIM ejectornya di sini nggak ada ya guys ya, entah kenapa mungkin si abang lupa ya. Kalau SIM ejector mungkin kita pakai jarum aja bisa ya. Lagian jarang kepake juga sih kalau SIM ejector gitu ya. Orang pada biasanya pakai jarum lah gitu ya guys ya. Oke, yang pertama di sini dia ada silikonnya, ini silikon bukan bawon ya guys ya. Kemarin abangnya juga konfirmasi ya ke saya, bang ini silikonnya bukan bawon gitu ya. Jadi menurut saya udah bagus sih silikon kayak gini gitu ya. Kalau silikon bawon itu di seri Xiaomi masih nguning nggak ya? Jadi buat teman-teman coba di komen ya gitu ya yang pernah pakai yang seri Xiaomi ya gitu ya. Oke, jadi ini ada kabel datanya teman ya. Ini kabel data, kalau dia adaptornya 67 watt harusnya kabel datanya 6 ampere ya gitu ya. Jadi kalau 33 watt itu punya saya si Redmi 13 ya, itu dia cuma 3 ampere ya. Nah, jadi ya itu perbedaannya. Selanjutnya adaptornya ini 67 watt ya. Jadi di adaptor 67 watt ini Xiaomi mengklaim ngecas dari 0% hingga 100% itu membutuhkan waktu 42 menit ya. Jadi kurang dari 1 jam ya. Ya mantap banget ya guys ya. Kapasitas 5000 kita ngecas dengan 67 watt cuma 42 menit ya. Udah termasuk cepat ya. Oke, ini yang kita tunggu, ini unitnya. Wow, kita serasa unboxing HP baru ya guys ya. Ini HP yang mulus banget. Wow. Oke, jadi ini Xiaomi 13T ya. Jadi untuk warna yang saya beli ini warna biru ya guys ya. Jadi yang saya sayangkan ya di handphone seri Xiaomi itu yaitu jack audionya nggak ada ya guys ya. Jadi itu penting banget ya buat saya, contohnya buat ngisi suara gitu ya. Itu penting banget untuk ada colokan jack audionya ya. Kalau seperti ini kita harus nambahin lagi ya converter buat jack audionya yang dari Type C ke jack audio 3,5 mm gitu ya. Oke, untuk tampilan atasnya seperti ini. Ini untuk infrarednya masih ada ya guys ya. Terus ada ya mic lagi ya. Ada mic-nya double di atas bawah dan speakernya juga double ya. Oke, langsung aja kita hidupin ya guys ya tanpa lama-lama ya. Mungkin teman-teman sudah lihat juga ya secara detail untuk tentang handphone ini ya.
Oke teman, Xiaomi 13T-nya sudah kita hidupkan. Jadi saya terkagum-kagum ya guys ya untuk melihat Xiaomi 13T ini tampilannya premium banget gitu ya. Selanjutnya tuh kita scroll-scroll, ini smooth banget. Terus masuk dan keluar aplikasi. Ini aminasinya dapat banget ya guys ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, selanjutnya untuk layar di Xiaomi 13T ini dia menggunakan panel AMOLED ya. Nah, jadi untuk ukuran layar ya, jadi saya bandingin dengan Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Jadi di Xiaomi 13T ini agak lebih lebar ya layarnya. Ini mantap banget ya buat kita ngedit-ngedit ya gitu ya. Wah, gila sih. Jadi menungkung banget ya guys ya layarnya. Udah layarnya bagus ya gitu ya. Terus lebar juga. Oke, jadi untuk setelannya tentang teleponnya ini Xiaomi HyperOS. Dia menggunakan operasi sistem HyperOS 1.0 ya, bukan yang versi 2 ya gitu ya. Kita tunggu update-nya. Terus dia menjalankan Android 14. Dan selanjutnya untuk fitur-fiturnya tentu udah komplit banget di seri Xiaomi ya. Dimana untuk jendela mengambang, terus bagi dua layar. Oke, mungkin untuk tips and triknya nanti di video terpisah akan saya buatkan ya. Karena menghemat waktu kita juga ya gitu ya. Jadi pokoknya fitur-fiturnya mantap banget ya gitu ya. Teman-teman wajib nonton nanti ya. Nah, jadi yang saya heran ya di sini saya tadi nggak nyangka ya guys ya. Saya kira ini sensor sidik jarinya masih di tombol power ya. Rupanya ini dia berada di layar ya. Ini mantap banget sih gitu ya. Dimana ini bisa teman-teman lihat ya. Ada fitur untuk mengukur detak jantung ya. Wah, gila sih fiturnya gitu ya. Nah, jadi sensor sidik jarinya itu berada di layar ya teman-teman ya. Oke teman, jadi sesuai kebutuhan saya ya untuk buat konten, kan biasanya saya buat konten pakai kamera HP aja ya guys ya, untuk merekam HP lagi gitu ya. Nah, jadi bisa teman lihat ya ini jernih banget, jadi tulisan-tulisannya itu jelas ya gitu ya. Jadi di bagian perekam video di 1080 60 fps ini udah mantap banget untuk hasilnya, apalagi kalau kita pilih 4K ke 30 fps ya. Jadi untuk 4K-nya dia cuma dapat di 30 fps ya untuk kamera belakang ya. Selanjutnya autofocus di bagian perekam videonya menurut saya udah bagus ya. Jadi kita nggak perlu tap-tap manual ya. Jadi kita hadapkan handphonenya dia autofocus dan kita jauhkan dia autofocus lagi gitu ya. Pokoknya mantap lah guys ya untuk di bagian kita jadi konten kreator pemula lah ya. Menggunakan Xiaomi 13T ini. Selanjutnya pengeditan ya guys ya. Ini saya pakai pengeditan video aplikasi KineMaster ya. Nah dimana resolusi 4K 30 fps ini bisa di render ya, nggak seperti si Redmi Note 10 Pro tadi, dia minta harus diturunkan resolusinya agar dia bisa kita edit gitu ya. Selanjutnya untuk kita menggulir-gulir ya gitu ya, terus kita pengen motong nih videonya, ini enak banget gitu ya. Nah, bisa teman lihat, enak banget. Terus kayak kita swipe gitu ya. Ini responsif banget ya untuk di bagian respons sentuh dan kepekaan sentuhnya ini responsif banget. Selanjutnya kendala yang saya alami di Redmi Note 10 Pro biasanya saat ngatur-ngatur volume ya, dimana kita ngatur volume kadang dia berubah ya gitu ya. Padahal kita udah tap nih contohnya di 50% untuk volumenya, terus kita lepas dia jadi 55% ya gitu ya. Jadi untuk responsif sentuhan dan kepekaan sentuhan untuk kita ngedit ini enak banget di Xiaomi 13T ini ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk nyimpan ya videonya. Nah, untuk nyimpan video di KineMaster ya ini bisa ke 4K 60 fps ya gitu ya. Bahkan untuk filenya dia cuma di 30 fps tapi di sini dia kita bisa nyimpan untuk file kita itu 4K di 60 fps ya. Oke, mantap banget ya gitu ya. Selain untuk ekstraknya guys ya, untuk kita menyimpan ya proses penyimpanannya. Ini juga termasuk cepat ya guys ya. Nah, bisa teman lihat dia jalan terus ya. Nggak kayak di Redmi Note 10 Pro. Itu dia jalan sedikit, berhenti, di jalan sedikit, berhenti. Kalau di Xiaomi 13T ini dia jalan terus ya gitu ya. Pada resolusi yang kita edit ini resolusi 4K ya, besar gitu ya. Nah, padahal di Redmi Note 10 Pro itu 1080 itu nyimpannya lambat ya gitu ya, kayak siput ya jalannya. Oke, pokoknya mantap lah ya. Kayak kita konten kreator pemula, nyari-nyari handphone yang bagus ya gitu ya.
untuk kita editing atau kameranya bagus. Jadi saya rekomendasikan 13T ini udah bagus ya. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong 3 handphone tadi ya, Mi 11 Ultra dan Xiaomi 12 itu mungkin lebih gacor lagi dari ini ya. Jadi ya tergantung teman-teman ya gitu ya. Kalau teman-teman nekat ya gitu ya, ambil aja yang kelas flagship benaran gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Mungkin di next video akan saya bahas lagi secara lengkap Xiaomi 13T ini. Dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Thank you.